Jemaat Smyrna yang berbahagia, selamat pagi, selamat Natal, salam damai sejahtera di dalam Kristus Tuhan. Bersyukur kembali hari ini kita bersama beribadah memperingati lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Bersama-sama kita menyatukan hati dan pikiran bersaat teduh. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 6. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bersama kita menaikkan pujian, Hai malaikat dari surga. Kita berdoa dipimpin oleh Bapak Beni. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu oleh karena semua kemurahan dan kebaikan Tuhan atas kami. Pagi ini di ibadah Natal 2020, kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur atas semua pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan di hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah raya Natal. Tuhan menolong, memberkati kami, menolong semua jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada, sehingga kami bersama-sama bisa menikmati sukacita Natal. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Berkati mereka semua ya Tuhan, seperti Tuhan memberkati kami ada di tempat ini, supaya kami boleh menikmati sukacita yang datang daripada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami saat ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus, Allah yang mengasihi kami. Amin.
Hai dunia, bersukalah, sebab Tuhanmu telah datang. Mari kita sambut kedatangan Sang Raja dengan penuh riang-ria, dengan penuh sukacita. Kita pujikan, hai dunia, bersukalah. Hai dunia bersukalah, Tuhanmu telah datang. Hai sambutlah Raja surga, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang. Hai dunia bersukalah, Rajamu datang. Bukit padang tunduk lembah, gemakan pujian, gemakan pujian, gemakan pujian. Dosa tak lagi berdaya, duka pun kan lenyap. Anugerahnya melimpahlah, gentarlah kuasa-Nya, gentarlah kuasa-Nya, gentarlah kuasa-Nya. kini bertahta aman, Kini bertahta awasi, dengan sejahtera. Perintahnya penuh kasih, mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia. hai dunia bersukalah. Hai dunia Amin, terpujilah nama Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk bersatu hati, melayani orang lain melalui doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Pendeta Petrus Mugiharjo. Mari jemaat kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang rahmani dan rahimi, Allah Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami, Allah yang Immanuel yang selalu bersama-sama dengan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Bapa di surga, kesempatan yang baik pada saat kami bersama-sama merayakan dan bersyukur atas Natal sebagai bukti cinta kasih Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Kami ingin berdoa dan berserah diri kepada Tuhan atas semua beban kehidupan kami sekalian, terkhusus bagi bangsa dan negara kami, yang sampai saat ini kami masih dalam pandemi COVID-19. Kami mau berdoa kiranya melalui peristiwa Natal, melalui perayaan Natal, dan melalui kisah-kisah Natal yang terus didengungkan di negeri kami, di bumi Indonesia ini, akan sungguh-sungguh membawa damai sejahtera Tuhan
di tengah-tengah pandemi COVID-19. Oleh sebab itu kami rindu berita baik akan datang dari Tuhan. Keselamatan besar terjadi atas bangsa kami. Keselamatan besar terjadi atas negeri kami. Bahkan kami meyakini dan kami percaya bahwa Tuhan mampu memberikan keselamatan atas ancaman COVID-19 pada saat ini. Terima kasih buat vaksin yang sudah ditemukan, kiranya menjadi cara dan alat Tuhan untuk menghentikan serangan COVID-19 yang ada di Indonesia ini. Oleh sebab itu, biarlah kami boleh mensyukuri atas temuan ini, dan kami meyakini bahwa ini adalah berkat Tuhan, berkat Natal terbesar bagi bangsa kami untuk menyelamatkan dari pandemi COVID-19. Berkatilah pemerintah kami dan juga seluruh masyarakat Indonesia, supaya boleh terus tetap menjalankan protokol kesehatan meskipun vaksin sudah ditemukan. Dan biarlah dengan keadaan yang sedang kami hadapi sekarang ini dan penyerahan diri penuh kepada Tuhan, kami meyakini bahwa ada hari depan yang penuh dengan harapan, ada hari depan yang sudah Tuhan sediakan yang lebih indah daripada hari-hari ini. Dan bahkan kiranya melalui peristiwa Natal dan juga menyongsong tahun baru, kami sungguh-sungguh mendapatkan berita baru yang dari Tuhan, bahwa kami terbebas dari pandemi COVID-19. Bapa, kami bersyukur atas keluarga besar Smyrna yang terus bersama-sama setia kepada Tuhan sepanjang tahun 2020 ini untuk berbakti, untuk melayani dan untuk mengabdi kepada Tuhan. Dan kiranya akan kami teruskan dan bahkan akan kami tingkatkan di tahun-tahun yang akan datang yang Tuhan percayakan kepada kami, supaya kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Berkatilah keluarga besar Smyrna dimanapun kami berada, dan bahkan sekarang yang sedang bersama-sama berkumpul untuk merayakan dan mempersembahkan bakti ibadah Natal kepada Tuhan hari ini. Kami meyakini bahwa Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah, oleh karena kami merayakan dan kami bisa menikmati kasih setia Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan Smyrna selanjutnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Jika Engkau sudah memberkati kami di sepanjang tahun 2020, kami juga percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami sekalian di tahun 2021. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh rangkaian kegiatan kami di sepanjang tahun 2020 ini. Kiranya menjadi rangkaian pelayanan dan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Bapa, berkatilah gabungan Gereja Baptis Indonesia dengan semua kesibukan pelayanan yang terjadi. Dan bahkan pada saat kami bersiap diri untuk menghadapi musyawarah besar di tahun 2021 yang akan datang, kiranya ini menjadi tempat buat kami untuk bersyukur bersama-sama kepada Tuhan atas karya Tuhan melalui gabungan Gereja Baptis Indonesia. Terima kasih Bapa untuk syafaat kami pada saat ini, dan kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan syafaat kami. Oleh karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat kita mengasihi ataupun saat kita dikasihi, kita pasti mencari suatu bukti atas kasih itu. Dan kita bersyukur bahwa kasih Allah itu sungguh telah terbukti dalam kehidupan kita. Kasih yang luar biasa. Kita tidak bisa meminta lebih banyak lagi karena Dia sudah menyerahkan seluruh hidupnya bagi kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur. Ku sembah
bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sungguh tidak ada kasih yang seperti kasih Allah kita. Dia lahir untuk mati bagi kita. Bahkan saat kita masih berdosa, Dia membuktikan kasih-Nya bagi kita. Mari kita bersyukur atas kasih-Nya. Mari kita menyembah Dia seumur hidup kita. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Dan bukti kasih kita kepada Tuhan kita akan sampaikan melalui persembahan dan persepuluhan kita. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Endang Beni. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadapan-Mu, ya Allah Bapa kami di surga. Allah yang sungguh luar biasa bagi kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima sepanjang hidup kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami ingin mengaturkan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami aturkan ini berkenan di hadapan-Mu. Bapa, Engkau juga yang akan memberkati pengelolaan persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Karena cinta, Bapa mengirim anaknya. Karena cinta, Yesus lahir ke dunia. Dan karena cinta, Natal pun tiba. Youth Smyrna akan menyampaikan sebuah pujian untuk mempersiapkan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena cinta.
kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Yang kau minta bukanlah harta, tapi yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya Engkau berserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Mari Bapak Ibu sekalian kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama untuk mempersiapkan diri kita menerima bagian dari firman Tuhan dalam kebaktian Natal kita di pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di tengah-tengah berlangsungnya ibadah Natal kami pada hari ini, yaitu diperhadapkan dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya waktu yang singkat ini akan menjadi waktu yang penuh dengan berkat ketika kami membuka hati dan hidup kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, Roh Kudus akan bekerja atas kami sekalian.
kepada hamba yang menyampaikan, dan kepada seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur dan doa kami padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu saya kasihi, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan buat kita dalam rangkaian acara kita ibadah Natal kita pada pagi ini, yaitu ketika kita diberikan kesempatan dan waktu untuk merenungkan akan cinta kasih Tuhan, terkhusus pada peristiwa Natal seperti pada pagi hari ini. Judul yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan khotbah kita pada hari ini yaitu Ia datang kepada milik kepunyaannya, yang diambil dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Itu artinya pada hari ini seluruh gereja-gereja Baptis Indonesia, kebanyakan dari antara mereka menggunakan judul dan nats yang sama. Oleh sebab itu kita akan bersama-sama juga akan menikmati firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11 dengan judul Ia datang kepada milik kepunyaannya. Bapak Ibu saya kasihi, ada perasaan bahagia, ada perasaan sukacita ketika kita bisa datang dan menemui anak-anak kita yang mungkin berada di luar kota. Terlebih pada masa liburan seperti ini, jika ada kesempatan, terkhusus misalnya saya bisa datang ke Jogja untuk bertemu dengan anak-anak saya, itu merupakan waktu yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita oleh karena saya dan anak-anak bisa bertemu dan berkumpul di suatu tempat yang mungkin sudah berpisah dalam waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu kita bisa memahami bagaimana perasaan dari Ibunda Malin Kundang ketika dia bertemu dengan Malin Kundang dan ternyata anaknya menolak kehadiran ibunya. Mungkin saya sebagai orang tua bisa memahami, bisa merasakan bagaimana kecewanya dia, bagaimana sedihnya dia, bagaimana rasa dukanya dia. Oleh karena sudah sekian lama waktunya tidak bertemu dengan anak yang dikasihi dan sekarang bisa bertemu dengan anaknya, tetapi anaknya menolak dia. Ada perasaan sakit dalam hatinya pasti. Oleh sebab itu kita bisa bayangkan bagaimana sedihnya Ibunda Malin Kundang. Bapak Ibu saya kasih, hari ini saya ingin mengingatkan bahwa melalui peristiwa Natal mengingatkan kepada kita sekalian bahwa Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Bisa saja terjadi dua respon, seperti anak-anak saya ketika menemui saya atau berjumpa dengan saya, ketika saya berada dalam tempat kejauhan dan sekarang bisa bersama-sama dengan mereka dan mereka menyambutnya dengan penuh sukacita. Bisa juga terjadi seperti Malin Kundang yang sudah sekian lama waktunya juga tidak bertemu dengan mamanya, ternyata dia menolak mamanya. Kalau Yesus datang kepada milik kepunyaannya, pasti juga ada dua respon yang terjadi. Bisa menerima kehadiran Yesus Kristus atau bisa menolak kehadiran Yesus Kristus. Nah, Bapak bisa kasihi, mari kita lihat bagaimana Yohanes menyatakan ini kepada kita sekalian. Yohanes menulis Injil tentang Yesus Kristus secara kealahannya. Dan dalam mengawali Injilnya, dia menjabarkan siapa yang datang kepada milik kepunyaannya itu. Jadi kalau kita mau belajar tentang siapa bayi Natal itu, siapa Yesus Kristus itu, yang dipandang dari sisi kealahannya, yang diungkap dari sisi kealahannya, yang diperkenalkan dari sisi kealahannya, Yohanes memberikan sajian yang betul luar biasa kepada para pembaca kitab suci termasuk kita. Yohanes memberikan keterangan kepada kita sekalian, siapa pribadi Natal itu, siapa yang datang kepada milik kepunyaannya itu. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan di sana, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jelas dikatakan di sana bahwa pribadi yang datang itu adalah firman. Firman yang pada saat belum datang kepada manusia, belum saatnya bertemu kepada milik kepunyaannya, ia bersama-sama dengan Allah. Mengapa ia bersama-sama dengan Allah? Mengapa firman bersama-sama dengan Allah? Dikatakan oleh Yohanes oleh karena firman itu adalah Allah. Kemudian di pasal 1 ayat yang ketiga dan yang ke-10 dikatakan di sana,
bahwa Sang Firman itu adalah Sang Pencipta alam semesta ini, yang menciptakan segala sesuatu, termasuk dunia dan isinya. Semakin lengkaplah yang diperkenalkan oleh Yohanes tentang siapa bayi Natal itu. Ia adalah Firman, Ia adalah Allah, dan Ia adalah Sang Pencipta alam semesta ini. Sang Firman yang adalah Allah, itu adalah Sang Empunya dari alam semesta ini. Sang Firman yang adalah Allah adalah pemilik dunia ini. Dalam bahasa aslinya disebut sebagai kosmos. Itu artinya alam semesta ini dan juga benda-benda maupun orang-orang yang ada di dalamnya. Itu adalah milik kepunyaannya. Itu adalah barang-barang dan benda-benda dan termasuk manusia adalah ciptaan dari Sang Firman itu. Lalu dalam ayat 14 di pasal 1 dikatakan di sana, Sang Firman itu datang kepada manusia. Karena Sang Firman itu datang dan menjadi manusia. Inilah yang mesti kita pahami ketika peristiwa Natal kita peringati. Mengapa harus ada Natal? Mengapa harus ada kelahiran di bumi? Mengapa Yesus harus menjadi manusia? Lihat di situ dikatakan bahwa oleh karena ada misi yang Tuhan kerjakan kepada manusia, yaitu kepada alam semesta ini, kepada seluruh manusia, kepada milik kepunyaannya. Dan bahwa Dia adalah Sang Empunya, Sang Pemilik dari segala yang ada di dunia ini. Di bahasa Yunaninya dikatakan ta idia. Ta idia artinya barang-barang milik kepunyaannya, yang di dalamnya termasuk manusia, termasuk saya dan termasuk saudara sekalian. Sang Firman adalah Sang Pemilik. Sekali lagi, Sang Firman adalah Sang Empunya dari yang di bumi ini, dan Sang Firman itu adalah pemilik dari semua manusia yang ada di bumi ini. Jelas yang dikatakan oleh Yohanes bahwa Sang Firman yang menjadi manusia itu adalah Allah. Yang dulu sebelum berinkarnasi, yang dulu sebelum menjadi manusia dan menjelma menjadi manusia bersama-sama dengan manusia, Ia bersama-sama dengan Allah. Oleh karena Firman itu adalah Allah, kemudian Ia datang kepada milik kepunyaannya, yaitu dunia dan juga seisinya, termasuk manusia dan termasuk kita. Jadi ini kebenaran yang ingin disampaikan bahwa bayi Natal itu sesungguhnya adalah Firman yang adalah Allah. Wah, puji Tuhan, haleluya. Kita punya keagungan yang luar biasa di dalam perayaan Natal ini, yaitu bahwa yang kita peringati, yang kita sembah, yang kita junjung tinggi, bayi Natal itu bukan manusia biasa-biasa saja. Bukan manusia pada umumnya, tapi Dia adalah Sang Firman. Dia adalah Allah sendiri, Dia adalah pemilik alam semesta ini, sekali lagi termasuk pemilik semua manusia, saya dan saudara sekalian. Kemudian di bagian yang kedua, Yohanes ingin menjelaskan siapakah Sang Pemilik itu sesungguhnya. Siapakah Tuhan Yesus Kristus yang disebut sebagai Sang Pemilik itu, dan apa kiprahnya dan bagaimana kejadiannya yang terjadi di bumi ini. Menarik oleh karena Rasul Yohanes menuliskan bahwa Sang Empunya alam semesta ini, bahwa Sang Pemilik manusia ini ketika datang kepada manusia, ternyata Dia ditolak oleh manusia. Ironisnya, Dia memiliki alam semesta ini, Dia memiliki manusia semuanya, dan ketika Ia datang kepada milik kepunyaannya, ternyata milik kepunyaannya menolak Dia. Sekali lagi ini merupakan peristiwa yang sangat-sangat ironis. Dari sejak mulanya, pada saat Dia dilahirkan, bahkan sampai pada kematiannya, sampai pada kebangkitannya, Tuhan Yesus terus-menerus mengalami penolakan. Ini terbukti bahwa tidak semua orang bisa menerima Dia. Tidak semua orang yang di muka bumi ini mau percaya kepada Dia. Dan berapa banyak orang yang menolak tentang keilahiannya dan menolak tentang kealahannya. Mungkin manusia bisa menerima Yesus Kristus dari sisi manusianya saja, tetapi tidak mau menerima Dia sebagai Allah, Sang Pemilik alam semesta ini.
Tetapi puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus Kristus datang tidak bergantung kepada respon manusia. Tuhan Yesus datang justru pada saat manusia menolaknya dan ingin mengembalikan posisi manusia sebagai milik kepunyaannya. Yesus datang meskipun ditolak. Yesus datang meskipun ada banyak orang yang tidak mau percaya. Tetapi Yesus mau memenuhi semua janji-janjinya, memenuhi semua ketetapannya. Yaitu ketika disampaikan di Kejadian pasal 3 ayat 15 bahwa akan datang juru selamat, akan datang dari keturunan perempuan ini untuk bisa menjadi juru selamat manusia. Dan itu dibuktikan dengan kelahiran Yesus di muka bumi ini. Ditolak atau diterima orang tidak masalah. Tidak pernah membatalkan misinya. Yesus tidak pernah mengundurkan diri dari pelayanannya oleh karena ditolak oleh manusia. Tetapi dia dengan cinta kasihnya yang begitu besar, dia datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari kuasa dosa. Yesus Kristus Sang Putra diutus oleh Allah Bapa, merupakan penetapan dan rencana kekal Allah yang sudah terjadi berabad-abad, beratus-ratus tahun sebelum peristiwa Natal ini terjadi. Dan rencananya itu tidak dapat dibatalkan oleh ciptaannya. Sekali lagi, menolak atau menerima, mau percaya atau tidak mau percaya, tidak mempengaruhi karya Tuhan di dalam menyelamatkan manusia dari dalam dosa. Bapak Ibu saya kasihi, apa yang dapat kita petik dari kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Yohanes? Kebenaran yang sejati yang kita dapatkan dalam Yohanes pasal 1, yang sesuai dengan kebenaran Alkitab yang kita yakini dan kita percaya, yaitu bahwa Alkitab menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah sang pemilik alam semesta ini karena dia adalah Allah. Puji Tuhan, haleluya. Kalau kita percaya kepada Yesus, itu artinya kita percaya kepada Allah sang pencipta langit dan bumi ini. Kepercayaan ini tidak pernah juga dipengaruhi oleh kepercayaan yang lainnya. Meskipun orang lain menolak bahwa Sang Yesus Kristus bukan sang pencipta. Mungkin orang lain juga tidak mau menerima bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan atas semesta alam ini. Tetapi sekali lagi puji Tuhan, haleluya, kalau sampai hari ini kita mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai Allah penguasa semesta ini. Mungkin kepercayaan itu tidak terjadi kepada setiap manusia. Mungkin kepercayaan ini tidak terjadi kepada milik kepunyaannya dalam tanda kutip. Meskipun mereka menolak posisi Tuhan Yesus sebagai Allah, sebagai pemilik alam semesta juga tidak pernah tergeserkan. Tetapi peringatan Natal ini malah kita bersyukur kepada Tuhan dan menyambut kedatangannya. Bukan saja menyambut bayi yang lemah, yang seperti manusia pada umumnya. Tetapi kita menyambut bayi Yesus yang kudus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi semua manusia yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, saya mau katakan, jangan sampai dan jangan pernah kita tergolong menjadi orang yang digolongkan sebagai milik kepunyaannya yang tidak mau menerima dia. Sekali lagi, Bapak Ibu saya kasih, ini hal yang penting ketika kita memperingati Natal. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita seperti orang pada umumnya yang menolak kehadiran Yesus. Karena Yesus tidak hanya mau hadir dalam hidup saudara, tidak mau hanya hadir dalam hati saudara, tetapi Yesus juga ingin hadir di keluarga saudara, di pekerjaan saudara, di persekutuan saudara, dimanapun saudara berada, Yesus mau hadir di dalamnya. Dan kalau Yesus ada di dalam hati kita, Yesus ada dalam keluarga kita, Yesus ada dalam pekerjaan kita, Yesus ada di lingkungan kita, Yesus ada dimanapun kita berada, mestinya kita sadar bahwa kita harus memuliakan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Jangan pernah berpikir Tuhan tidak melihat. Jangan pernah berpikir Tuhan tidak tahu apa yang kita kerjakan. Dan jangan pernah berpikir kita bebas berbuat
dosa dan kesalahan. Karena Yesus hadir dalam kehidupan kita sekalian. Jangan pernah menolak Dia. Kalau kita menerima Dia, itu artinya kita menerima pimpinan Dia. Kita menerima pemerintahan Dia. Kita menerima kuasa Dia. Kita menerima petunjuk Dia. Sehingga hidup kita ini menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sebuah ucapan syukur yang dalam bahwa Allah telah menggenapi segala janji-janjinya bagi keselamatan manusia. Dan kita sekarang ini adalah milik kepunyaannya. Kalau kita milik kepunyaannya, Yesus mau datang kepada milik kepunyaannya. Kedatangan Dia pasti membawa berkat. Kedatangan Dia pasti membawa kuasa. Apapun pergumulan kita, apapun permasalahan kita, mari kita serahkan kepada Dia yang datang kepada milik kepunyaannya, yaitu kita. Apa yang kita khawatirkan? Tahun 2021 akan segera datang. Mungkin masih ada pergumulan, mungkin masih ada persoalan, mungkin masih ada hal-hal yang belum bisa kita capai di tahun 2020 ini. Tapi yakinlah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan datang kepada milik kepunyaannya untuk memberikan kasih-Nya, untuk memberikan sejahtera-Nya, untuk memberikan pemeliharaannya, dan memberikan keselamatannya kepada kita sekalian. Puji Tuhan, haleluya. Kiranya di hari Natal ini kita diingatkan bahwa kita adalah milik kepunyaannya. Tanggung jawab besar buat kita sekalian. Mari kita buktikan bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Dengan perilaku kita, dengan tutur kata kita, dengan pola pikir kita, dengan kehidupan kita yang sesuai dengan sifat-sifat Tuhan. Karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi ini. Kiranya ini menjadi peringatan buat kami sekalian, supaya kami tidak hanya sibuk dengan perayaan dan juga kegiatan Natal. Kami boleh memaknai Natal di dalamnya, bahwa kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang kami sembah itu adalah Tuhan alam semesta, pencipta langit dan bumi, yang menjelma menjadi manusia, yang Immanuel, yang bersama-sama dengan kami sekalian, yang memberikan kuasa, kasih-Nya, keselamatan, pemeliharaannya yang luar biasa kepada kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saya kasihi, mari kita memasuki acara kita selanjutnya, yaitu upacara perjamuan Tuhan. Oleh sebab itu saya memohon para petugas untuk menyiapkan diri untuk melaksanakan upacara perjamuan Tuhan. Bapak Ibu saya kasihi, upacara perjamuan Tuhan adalah upacara agung gereja yang diyakini oleh orang-orang baptis Indonesia di samping upacara pembaptisan. Oleh sebab itu mari kita mengikuti upacara perjamuan Tuhan ini dengan penuh hikmat kepada Tuhan. Pada saat kita mengadakan upacara perjamuan Tuhan, sesungguhnya ini menjadi peringatan buat kita sekalian akan cinta kasih Tuhan yang begitu besar, akan pengorbanan Tuhan bagi keselamatan kita sekalian. Oleh sebab itu, upacara perjamuan Tuhan ini harus kita ikuti dengan penuh hikmat. Meskipun itu hanya sebatas lambang, kita tidak menggunakan materi daging, tidak menggunakan materi darah, tetapi kita menggunakan hosti dan juga anggur, yang menjadi lambang dari tubuh Kristus dan juga dari lambang dari darah Yesus. Sekali lagi, meskipun itu lambang, firman Tuhan katakan, kita tidak boleh melakukan dengan tidak hormat. Oleh karena ketika kita melakukan dengan tidak hormat, justru akan mendatangkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Siapa yang boleh ikut upacara perjamuan Tuhan? Mereka yang sudah mengakui tubuh dan darah Tuhan, yaitu mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan orang-orang baptis Indonesia meyakini mereka yang sudah dibaptiskan. Pada saat kita mengadakan upacara perjamuan Tuhan, kita juga sedang mengingat-ingat akan kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menjemput orang-orang percaya yang ada di bumi ini. Mari kita bersama-sama untuk
mengambil waktu teduh kita mengikuti upacara perjamuan Tuhan ini. Pada waktu menjelang Tuhan Yesus disalibkan, Ia mengambil roti dan Ia mengucap syukur atasnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dikorbankan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari bersama-sama kita angkat dengan tangan kanan kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, pada saat ini kami mengakui akan semua dosa dan kesalahan kami. Memohon belas kasihan Tuhan, sehingga kami dilayakkan oleh Tuhan untuk menikmati lambang dari tubuh Tuhan yang menjadi korban atas penebusan dosa kami sekalian. Biarlah kami nikmati dengan rasa syukur sambil kami mengingat akan cinta kasih Tuhan yang besar kepada kami sekalian. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita makan bersama. Dan setelah makan, Ia mengambil cawan dan berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, dan setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk darah Tuhan yang sudah Tuhan curahkan, Tuhan korbankan bagi penebusan kami sekalian. Izinkanlah kami menikmatinya dan mengingat akan cinta kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu kepada kami sekalian. Ampunilah semua dosa dan pelanggaran kami dan layakkanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita minum. Mari kita tutup dalam doa upacara perjamuan Tuhan ini. Bapa, kami bersyukur untuk upacara perjamuan Tuhan ini yang sudah berlangsung. Ampunilah kalau ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Tuhan pada saat kami mengikuti upacara perjamuan Tuhan ini. Bapa, hamba berdoa untuk semua jemaat-Mu yang sudah mengikuti upacara perjamuan Tuhan ini. Kiranya jikalau ada di antara jemaat-Mu yang sedang bersedih hati, kiranya Tuhan akan menghiburkan mereka. Jika sedang dalam pergumulan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan jika mereka sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang padaku bukan dari dunia, pun tak dapat diambilnya. Meskipun hidupku diliputi susah, namun damai Tuhan
diberinya selalu serta damai yang membawa bahagia. Tuhan beserta aku sepanjang hidupku. Hanya Tuhan Yesus harapanku. Dunia berdendang menemukan raja, waktu ku terima damainya. Malam hilang lenyap, fajar pun merekam. Tuhan Yesus, kau sangat indah. Damai yang diberinya selalu serta, damai yang membawa bahagia. Tuhan beserta aku sepanjang hidupku. Hanya Tuhan Yesus harapanku. Harta yang terbesar sudah ku miliki, yaitu damai sentosa. Yesus datang kelak, berkatnya tak terperi, rumah abadi dalam surga. Damai yang diberinya selalu serta, damai yang membawa bahagia. Tuhan beserta aku sepanjang hidupku. Hanya Tuhan Yesus harapanku. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita mengakhiri rangkaian ibadah Natal kita pada pagi ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersama-sama menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena ibadah Natal pada saat ini boleh berlangsung dengan baik oleh karena pertolongan dan kasih setia Tuhan kepada kami sekalian. Terima kasih buat berkat-Mu di sepanjang kami beribadah pada saat ini, melalui pujian kami, melalui doa kami, melalui persembahan kami, dan juga melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi ini. Dan kami bersiap untuk mengakhirinya dan juga bersiap diri untuk menerima berkat-Mu. Bapak Ibu yang saya kasih, mari kita membuka hati dan hidup kita untuk menerima berkat Tuhan, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Bapak Ibu dan saudara sekalian diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan berkat yang berlimpah-limpah, kekuatan dan kesehatan, kesehatian dan kesatuan, kerukunan dalam kehidupan kita berumah tangga, dan juga kecukupan atas kebutuhan-kebutuhan kita sekalian. Kiranya kasih setianya dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaannya di dalam Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat hari Natal, selamat